Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya keterlambatannya teman-teman sobat ngobrol semua. Oke, selamat sore semuanya. Selamat bergabung di live Instagram Ngobras. Ngobrol santai seputar kesehatan. Ini adalah program terbaru kami dari Rumah Sakit Merangin Medical Center dan episode perdana loh teman-teman sobat ngobrol semuanya. Pada sore hari ini akan dipandu oleh saya, Dr. Bella, selama lebih kurang 60 menit ke depan. Nah, kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, Sobat Ngobrol semuanya. Dengan judul, mitos dan fakta seputar diabetes mellitus. Nah, kita akan kedatangan narasumber yang sangat kompeten loh dalam bidangnya. Mohon maaf. Nah, kita akan kedatangan narasumber yang sangat kompeten loh dalam bidangnya dan juga tentunya kece loh sobat ngobrol semuanya. Beliau adalah spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Merangin Medical Center yang menamatkan pendidikan kedokteran di Universitas Sumatera Utara dan melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia. Nah, beliau merupakan salah satu seorang dokter spesialis penyakit dalam juga loh di Rumah Sakit Merangin Medical Center, yaitu Dokter Fernanda Selvia, SPPD. Nah, untuk teman-teman semua, untuk sobat ngobras yang ingin berpartisipasi, dapat mengirimkan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini ya, sobat ngobras semuanya. Oh ya, sobat ngobras, kita juga di live ini kita akan bagi-bagi door prize juga loh sobat ngobrol semua. Kita bagi-bagi door prize untuk kelima penanya terbaik. Nah, jadi nanti 5 penanya terbaik ini akan mendapatkan door prize cek gula darah gratis sekaligus konsultasi kesehatan. Nah, kurang keren apa lagi sobat-sobat ngobras? Nah, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ya sobat ngobras. Di live IG kita pada sore hari ini akan ada 2 sesi. Sesi pertama yaitu sesi mitos dan fakta, dan sesi kedua merupakan sesi Q&A atau sesi pertanyaan. Nanti di sesi Q&A teman-teman bisa bertanya seputar diabetes mellitus. Nah, baik, sepertinya kita akan terhubung dengan Dokter Nanda. Baik. Halo, assalamualaikum dokter. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam dokter. Bagaimana dokter? Selamat sore. Halo, assalamualaikum sobat ngabres semua. Apa kabar Dokter Bella? Baik Wah, sudah banyak kita dokter. yang sudah join. Coba Sudah kita banyak, lihat dulu. sudah Iya, sobat ngobras kita sudah pada antusias loh ini dok. Karena ini program pertama kita juga ya dok ya. iya bener nih. Kita sapa dulu ya Dokter Bella ya, Iya. teman-teman yang udah join di sini. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Wah Sobat luar biasa nih ngobres. penonton kita. Iya, sobat ngobras ya, mungkin teman-teman semua juga baru apa ya, baru mendengar ya istilah sobat ngobras yang kita ciptakan ini ada Iya. terbelas. Sebenarnya sobat ngobras ini sobat ngobrol seputar kesehatan ya. Ngobrol seputar Kita sih kesehatan ya dokter ya. ya, Dokter Bella, harapannya dengan adanya program ngobras ini kita bisa mengedukasi masyarakat Merangin khususnya ya tentang apapun Betul masalah sekali dok. kesehatan. Jadi nggak Betul. terbatas sobat ngobras mengenai topik penyakit dalam saja, karena nanti kita juga akan mengajak narasumber lain atau dokter spesialisasi yang lain untuk bersama-sama mengedukasi masalah kesehatan untuk masyarakat Merangin ya, Dokter Bella. Iya betul Nah, sekali gitu. dok. Baik. Oke. Gimana nih? Kayaknya udah pada nggak sabar nih dok tentang pembahasan kita mengenai mitos dan fakta diabetes mellitus. Nah sebelumnya dok, ini teman-teman sobat ngobras semua pengen tahu nih dok, sebenarnya apa sih dok yang disebut dengan diabetes mellitus atau penyakit kencing manis ini dok?
Oke, Dokter Bella dan semua sobat yang sudah gabung, yang sudah join live Instagram. Tentu saja sudah banyak yang mendengar apa sih diabetes mellitus. Kali ini mungkin secara menyampaikan kita juga khusus targetnya ini adalah teman-teman yang kita anggap di sini bukan orang di seputar dunia kesehatan ya, jadi Ya, yang mungkin baru betul. mendengar mengenai atau mungkin saat ini pernah mendengar atau keluarganya yang menderita sakit gula, disebut sakit gula ya, Sobat Ya. Ngobras. Diabetes ini kalau per definisinya itu satu penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah ya. Kadar gula darahnya tinggi dari pemeriksaan, baik itu di darah yang diambil pada bagian sini ya, ataupun di sini teman-teman semua ya. Nah, diabetes mellitus ini, kenapa sih kita harus aware dengan diabetes mellitus ini, Sobat Ngobras? Ternyata nih secara epidemiologi dari data Riskesdas atau riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan, di sini ditemukan masyarakat Indonesia yang menderita diabetes ini ya, per tahun 2018 itu ternyata ada 20,4 juta Sobat Ngobras. Bayangin, dari semua populasi Indonesia ada 8,5% yang menderita diabetes mellitus. Jadi diperkirakan tahun 2030 tuh makin naik lagi, Dokter Bella. Nah, betul. kenapa sih saya perlu mengedukasi mengenai diabetes mellitus ini? Karena diabetes mellitus ini ternyata berhubungan secara linear dengan kejadian obesitas ya, Sobat Ngobras. Dan efek atau komplikasi dari diabetes mellitus ini jangka panjang, Sobat Ngobras. Jadi dia bisa kerusakan pembuluh darah kecil, kerusakan pembuluh darah besar. Ya, kerusakan pembuluh darah besar itu misalnya komplikasi yang terjadi di otak, jantung, ginjal, dan ini mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Itu kenapa penting untuk kita sekarang ngebahas seputar mitos dan fakta, Dokter Bella dan Sobat Ngobras, karena begitu banyak informasi yang mungkin masih simpang siur di tengah masyarakat ya, yang harus kita luruskan begitu. Nah, diabetes mellitus ini nanti mungkin kita akan bahas dari mitos dan faktanya teman-teman Ngobras. Tapi beberapa hal yang penting yang perlu saya mungkin sampaikan, misalkan ya, diabetes mellitus ini ada beberapa gejala yang mungkin menjadi penanda awal dari diabetes mellitus. Yang pertama, sering kencing, sering haus, banyak minum, dan sering lapar, Sobat Ngobras. Selain itu juga sering merasa lelah, misalkan berat badannya turun. Nah, mungkin Sobat Ngobras yang merasa ada mempunyai gejala salah satu tuh harus aware juga nih, jangan-jangan sakit gula. Harus cepat dicek ya, Dok ya. Jangan lupa tuntas, Dokter Bella ya. Baik. Okay. Jadi Dok, diabetes mellitus itu berarti suatu keadaan ya Dok ya, di mana ada peningkatan gula darah di dalam tubuh kita ya Dok ya. Tapi kita nggak perlu khawatir ya Dok ya, itu diabetes mellitus bisa dicegah dengan perubahan pola hidup begitu ya Dok ya. Ya benar. Nah, nanti akan kita bahas di belakang ya. Baik. Ya, gimana nih Dok? Kita langsung masuk aja nih Dok ke mitos atau fakta nih Dok. Bagaimana? Ya, boleh. Mungkin Dokter Bella silahkan mitos dan fakta yang tentang diabetes mellitus ya Dokter Bella ya. Baik, ya Dokter. Baik Dok, ini jadi yang pertama nih Dok, mitos ataukah fakta? Ada istilah gula kering dan gula basah. Gimana nih Dok? Ya, gula kering, gula basah ini sering banget kalau dalam praktek sehari-hari. Banyak pasien yang ketika didiagnosis awal pasien mengalami diabetes mellitus dan mereka kemudian bertanya, saya ini gula basah atau gula kering dokter. Nah, jadi begini ya teman-teman atau Sobat Ngobras semua, gula basah atau gula kering itu sebenarnya adalah istilah yang diciptakan oleh masyarakat awam. Tapi istilah gula kering ini sebenarnya tidak ada, karena diabetes mellitus itu hanya ada 4 jenis ya. Diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes gestasional, dan diabetes tipe lain yang mungkin salah satunya misalkan disebutkan oleh batu bata. Jadi istilah diabetes kering dan basah itu mungkin ya oleh masyarakat di Indonesia itu merujuk kepada misalkan ada luka di kaki yang disebabkan oleh diabetes mellitus. Nah, kemudian lukanya ini basah dan dianggap ini adalah diabetes basah. Nah, kemudian lukanya yang jadi adalah
Nah, masyarakat menganggap itu adalah diabetes kering. Jadi itu hanya istilah yang diciptakan di masyarakat. Sementara kalau diabetes sendiri itu hanya ada 4 hingga saat ini, ya, Dokter Bella ya. Jadi itu adalah mitos gula basah dan gula kering. Begitu loh Sobat Ngobras. Jadi istilah gula kering dan gula basah itu mitos ya Sobat Ngobras ya. Jadi kita jangan salah lagi, ini kakinya luka basah berarti gula basah begitu. Jadi mitos ya. Baik dokter. Ini dok, yang kedua dok, mitos ataukah fakta? Setiap orang yang sakit gula atau diabetes mellitus itu pasti harus suntik insulin dok. Nah bagaimana nih dok, mitos atau fakta dok? Iya, kalau harus, jadi begini, mungkin harus diluruskan ya Dokter Bella dan untuk semua teman-teman atau Sobat Ngobras sekalian. Tidak semua pasien yang mengalami penyakit diabetes mellitus itu harus disuntik insulin. Karena dokter spesialis penyakit dalam Anda atau dokter umum Anda tuh pasti akan mengevaluasi dahulu ya dari pemeriksaan gula darahnya, kemudian HbA1c. Nah, kira-kira apakah memang pasien ini butuh untuk penggunaan insulin atau tidak. Jadi ada beberapa keadaan yang memang kita harus segera menginisiasi atau segera menggunakan insulin sebagai terapi ya Dokter Bella ya, beberapa keadaan. Misalkan dia infeksinya berat, saat itu gula darah tinggi saat dia mau operasi, atau dia dalam diabetes saat hamil, ya. Dan bisa pasien diabetes mellitus itu diberikan obat oral, misalkan dengan beberapa kriteria. Salah satunya dari pemeriksaan HbA1c. Kalau HbA1c-nya itu masih di bawah 9, ya dia masih bisa untuk diberikan terapi dari obat-obatan, atau kami sebut terapi obat-obat oral, begitu Dokter Bella. Jadi tidak semua pasien itu sebenarnya langsung dimulai dengan terapi insulin ya Sobat Ngobras ya. Jadi itu sebenarnya karena tidak semua yang harus buru-buru kita mulai dengan insulin, ada kriterianya ya. Oke. Gitu ya dok ya. Berarti mitos lagi nih dok ya, penggunaan jadi semua orang yang beredar ya. Iya, jadi nggak semuanya nih Sobat Ngobras. Jadi kalau misalnya kita terdiagnosis nih sakit gula, jadi belum tentu kita langsung pakai insulin. Jadi bisa dimulai dengan terapi oral dulu ya dok, atau terapi minum obat dulu ya dok ya. Gitu. Jadi jangan takut ya Sobat Ngobras ya. Baik, ini dok, yang ketiga nih dok. Halo dokter, apa bisa mendengar suara saya dok? Mungkin lagi trouble jaringannya Sobat Ngobras. Nah, bagaimana dok? Ini udah ini lagi, tadi nge-lag sebentar ya Sobat Ngobras, nggak apa-apa. Ini udah online lagi. Baik, lanjut nih dok, ada lagi nih dok, mitos ataukah fakta dok? Ya. Mitos ataukah fakta orang penyandang DM atau diabetes mellitus? Gimana dokter? Iya dokter, apakah suara saya jelas dokter? Iya, Bella. Dokter Bella bisa denger nih. Oke. Gimana? Ini dok, mitos ataukah fakta? Penyandang diabetes mellitus itu tidak boleh olahraga karena nanti akan menyebabkan gula darahnya drop dok. Nah, gimana tuh dok? Iya. Oke. Jadi ternyata orang-orang yang penyandang diabetes mellitus ini itu mitos ya, sebelumnya saya mau meluruskan. Itu mitos karena pasien-pasien penyandang diabetes mellitus ini justru diwajibkan untuk berolahraga ya Dokter Bella dan juga Sobat Ngobras gitu. Karena penyandang diabetes mellitus ini ada banyak. Yang pertama perubahan lifestyle. Pertama ya sebelumnya harus diedukasi ya Dokter Bella ya untuk pasien diabetes mellitus. Kemudian perubahan lifestyle, salah satunya adalah cara perubahan pola makan dan olahraga atau aktivitas fisik. Nah, olahraga seperti apa sih Sobat Ngobras sebenarnya gitu? Nah, gitu ya Dokter Bella ya. Nah, olahraganya ini malah disarankan ya 3-5 kali seminggu. Jadi tidak lebih dari 2 hari olahraganya. Dengan durasi masing-masing 30-45 menit dalam satu sesi. Targetnya ada nih, targetnya adalah heart rate atau nadinya itu 50-70% dari nadi maksimumnya. Jadi cara menghitung nadi maksimumnya itu
adalah 200 dikurang umur ya dokter bilang itu nanti maksimum. Jadi targetnya 50-70% dedinasi maksimum. Dan contoh olahraga yang disarankan itu seperti bersepeda, berjalan cepat, berenang. Jadi adalah salah nih Sobat Kobras kalau ternyata pasien diabetes mellitus itu katanya tidak boleh berolahraga. Nah Sobat Kobras ternyata olahraga itu membantu